Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube Edu Story, tempat belajar UTBK yang cozy. Sebelum belajar, jangan lupa subscribe, like, and share. Untuk support kita lebih semangat lagi, bantu pejuang PTN se-Indonesia. Lanjut ke pembahasan soal-soal up to date ya. Jangan lupa berdoa. Halo Eduholik, untuk menyelesaikan soal ini, pertama kita cari dulu percepatan atau perlambatan dari mobilnya. Gunakan GLBB ya, yaitu dengan persamaan VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat min 2AS. Pada soal ini seluruh datanya sudah ada. Kecepatan awalnya 20, kemudian kecepatan akhirnya 0. Dan jaraknya 60 meter. Jadi 0 kuadrat sama dengan 20 kuadrat min 2 dikali A dikali perpindahannya 60 meter. Pindah ruas 120A ini sama dengan 400 coret. Jadi A-nya sama dengan 40/12 atau kalau kita bagi 4 ini 10/3 meter per second kuadrat. Oke, selanjutnya setelah perlambatannya ketemu, maka kita bisa menemukan berapa koefisien geseknya. Nah, gunakan hukum Newton 2, yaitu sigma F sama dengan M kali A. Oke, nah gaya gesek yang bekerja pada mobil ini sama dengan mu dikali M kali G ya, sama dengan M dikali A. Masanya kita coret. Nah, jadi koefisien geseknya sama dengan akselerasi dibagi dengan gravitasinya. Nilai A-nya 10/3 dibagi gravitasi 10. Nah, jadi koefisien geseknya adalah 1/3. Jawaban yang benar adalah yang A. Sampai berjumpa di pertanyaan berikutnya. Halo Eduholik, untuk menyelesaikan soal ini, pertama kita cari dulu berapakah kecepatan kedua bola ini setelah mereka bertabrakan. Nah, jenis tabrakannya adalah tidak lenting ya. Jadi kita bisa langsung selesaikan dengan kekekalan momentum, yaitu M1 kali V1 tambah M2 kali V2 sama dengan M1 tambah M2 kali V aksen. Di mana V aksen itu adalah kecepatan bola 1 dan bola 2 setelah tabrakan. Oke, sekarang kita masukkan data-datanya. Bola pertama kecepatannya 1, bola kedua 2. Dengan massa yang sama ya, berarti massanya kita anggap aja 1 kilo. Berarti ini jadinya 1 kali 1 ditambah 1 kali 2 sama dengan 1 tambah 1 dikali V aksen. 1 tambah 2 hasilnya 3 ya, sama dengan 2 V aksen. Jadi kecepatan kedua bola ini sama dengan 3/2. Oke, pertanyaannya adalah energi kinetik total sesudah dan sebelum. Perbandingannya ya. Oke, kita akan hitung dulu berapa energi kinetik setelah mereka tabrakan ya. Dengan persamaan biasa, yaitu energi kinetik EK sama dengan setengah mv kuadrat. Kita akan cari yang energi kinetik setelah tabrakan dulu ya. Berarti EK aksen sama dengan setengah dikali massanya gabungan atau kombinasi dua bola ini, 1 tambah 1 ya. Jadi 2 kg dikali kecepatannya 3/2 pangkat 2. Kita hitung, ini hasil coret 3/2 hasilnya 9/4 ya, Joule. Lalu kita cari energi kinetik awalnya. EK biasa setengah M dikali V1 kuadrat plus V2 kuadrat. Kenapa? Karena massanya sama. Jadi kita gabungkan saja V1 dan V2-nya.
Oke, sama dengan setengah dikali 1 dikali V1 kuadrat 1, berarti V2-nya kan 2 ya, 2 kuadrat hasilnya 4. Berarti ini sama dengan setengah dikali 5 atau 5/2 Joule. Nah, jadi perbandingan antara EK aksen dengan EK ini bisa kita tulis seperti ini ya. EK aksen dibagi EK sama dengan 9/4 dibagi dengan 5/2. 5/2 itu kan sama aja dengan 10/4 ya. 10/4. Nah, ini 4-nya bisa kita coret. Tersisa tinggal 9/10. Jadi, jawaban yang benar adalah yang C. Sampai berjumpa di pertanyaan berikutnya. Halo Eduholik, untuk menyelesaikan soal ini, kita gunakan persamaan impuls. Oke, ingat, yaitu impuls itu sama dengan perubahan momentum. Nah, ini kalau kita jabarkan lagi, impuls itu sama dengan gaya kali selang waktu, perubahan momentumnya sendiri sama dengan massa kali V min V aksen. Nah, sekarang dari soal ini kita sudah tahu ya, kecepatannya 72 km menabrak sebuah pohon dan berhenti. Jadi setelah tabrakan, mobilnya berhenti. Berarti V aksennya 0. Kemudian massanya 20 kg dan selang waktu 0,001 second. Nah, jadi gaya yang dihasilkan sama dengan massa dikali V min V aksen dibagi selang waktu. Massanya ada ya di situ 20. Kecepatan awal 72 kg. 72 kg dibagi 3,6. Hasilnya 20 ya, 20 meter per second. Dikurangi V aksen. V aksennya kecepatan setelah tabrakan. Berhenti. Atau 0. Dibagi selang waktunya 0,001 detik atau 10 pangkat min 3. Nah, ini kita kali 20 kali 20, 400 kali 10 pangkat 3 Newton. Kalau kita ubah ke kilo, berarti jawabannya 400 kilo Newton. Jawaban yang sesuai adalah yang D. Sampai berjumpa di pertanyaan berikutnya. Halo Eduholik, untuk menyelesaikan soal ini, gunakan konsep keseimbangan tekanan hidrostatis. Jadi artinya tekanan pada bejana 1 sama dengan tekanan pada bejana 2. Atau bisa kita tulis resultan tekanan pada bejana kiri sama dengan resultan tekanan pada bejana kanan atau bejana 2. Oke, pada bejana kiri ini hanya ada air. Berarti kita bisa tulis rho 1 atau rho air dikali G dikali ketinggian airnya. Sama dengan di bejana 2 ada minyak dan raksa. Berarti rho minyak kali gravitasi kali tinggi minyak tambah dengan rho raksa kali gravitasi kali tinggi raksa. Oke, ini gravitasinya bisa kita coret. Nah, sekarang angka-angkanya semuanya sudah ada ya. Massa jenis air 1 dikali tinggi air. Sama dengan massa jenis minyak 0,8 dikali tinggi permukaan minyak itu H2 dikali 5. Ditambah massa jenis raksa 13,6 dikali ketinggian raksanya adalah 1 cm. Oke, berarti ini jadinya 4 ditambah 13,6 sama dengan 17,6 cm. Nah, pertanyaan di soal ini adalah nilai H0. H0 itu berarti selisih permukaan antara air dengan permukaan raksa. Jadi, H0 ini sama dengan H air dikurangi tinggi permukaan raksa. Sama dengan 17,6 dikurangi ketinggian raksanya adalah 1 cm.
Jadi jawabannya 16,6 cm. Opsi yang benar adalah yang D. Sampai berjumpa di pertanyaan berikutnya. Halo Eduholik, untuk menyelesaikan soal ini, gambar ini adalah gambar venturimeter ya, yaitu alat ukur kecepatan fluida yang menerapkan asas Bernoulli. Jadi kita gunakan asas Bernoulli untuk menyelesaikan soal ini. Oke, ingat, asas Bernoulli ini memiliki persamaan setengah rho V1 kuadrat plus rho GH1 sama dengan setengah rho V2 kuadrat plus rho GH2. Nah, pada soal ini kita tahu kecepatan aliran air di penampang 1 adalah 1 meter per second. Berarti setengah dikali, ini rho-nya kita buang aja karena ruas kiri dan ruas kanan sama. V1-nya 1 kuadrat plus 10 dikali tinggi air di penampang 1 0,1 cm atau 0,1 meter ya. Sama dengan setengah dikali V2 kuadrat tambah 0. Karena kenapa? Ini 0,1 meter ini kita ukur dari penampang 2. Jadi penampang 2-nya kita jadikan titik 0. Oke, kita hitung. Ini jadi setengah ditambah 1 sama dengan setengah V2 kuadrat. Ruas kiri dan ruas kanan kita kali 2 ya. Maka diperoleh sekarang menjadi 1 tambah 2 sama dengan V2 kuadrat. Jadi V2-nya sama dengan akar dari 3 meter per second. Jawaban yang benar adalah yang D. Sampai berjumpa di pertanyaan berikutnya. Terima kasih sudah nonton full video ini. Tulis saran dan request soal yang kalian ingin bahas di kolom komentar. Salam Eduholik, salam pejuang PTN.